Halo sobat ternak semua, berjumpa lagi dengan kami di kandang pesisir. Kali ini kami ingin mengulas atau mengajak sobat ternak semua untuk berbincang-bincang membahas tentang 4 keuntungan atau kelebihan dari beternak domba jika dibandingkan dengan kambing. Nah, ini ada 4 aspek yang akan kita perbincangkan. Yang pertama, nanti kita akan membahas dari segi kandang. Yang kedua, tentunya dari segi pakan. Yang ketiga, nanti dari segi syarat untuk akikoh atau kurban, nah, jadi usia. Dan yang keempat atau yang terakhir akan kita lihat dari segi mengawinkannya atau perkawinannya. Nah, ini karena untuk usaha yang kami tekuni di kandang pesisir saat ini adalah breeding, dan untuk tambahnya adalah pembesaran. Makanya perkawinan kita bahas juga di sini. Untuk yang pertama itu dari aspek kandang. Untuk domba ini kandang lebih murah kalau kita bilang, karena untuk kuat atau kokohnya itu kalau dibandingkan kandang kambing relatif lebih tidak harus terlalu kokoh seperti kandang kambing. Untuk kandang ini seperti di tempat kami ini dengan hanya menggunakan 2 macam ukuran, yaitu 2 kali 4 dan 4 kali 6. Itu untuk kayunya yaitu masing-masing 2 meter dengan ukuran 2 cm kali 4 cm dan 4 cm kali 6 cm untuk rangka utama, yang 2 kali 4 untuk ruji-ruji dan juga alas. Itu membutuhkan sekitar dana 1 jutaan dengan sistem koloni. Nah, itu tambahnya hanya papan untuk tempat pakannya. Itu relatif lebih hemat biaya jika dibandingkan dengan kandang kambing. Karena untuk kandang kambing relatif harus lebih kokoh sesuai dengan karakter kambing. Itu kalau kandangnya hanya seperti kandang domba bisa hancur oleh kekuatan kambing. Nah, ini untuk kandang kambing itu dari rangkanya aja sudah relatif lebih besar, dan juga bahannya menghabiskan lebih banyak membutuhkan bahan lebih banyak. Tentunya biayanya akan relatif lebih besar. Dan juga untuk kandang kambing harus lebih kokoh pastinya. Dan untuk tempat atau kandangnya itu sesuai dengan kandang kambing kita sekat-sekat, sehingga kambing itu 1 plong untuk 1 kambing. Kalau domba 1 kandang bisa untuk koloni. Tetapi untuk saat ini sudah banyak yang memelihara kambing dengan sistem koloni juga. Tentunya dengan melihat karakter kambing. Kalau kambing yang bisa dikoloni, dikoloni. Kalau yang sedikit nakal, misalkan menyerang kambing yang lain atau kurang bisa digabung, itu ya harus disekat atau dipisah, disendirikan. Kalau dari segi pakan, untuk kambing itu karena daun-daunan atas itu, jadi kita tetap membutuhkan daun-daunan atas, walaupun kambing itu bisa dikasih rumput. Sedangkan untuk domba itu kebalikannya, bisa makanan pokoknya rumput-rumputan walaupun bisa dikasih daunan atas. Tetapi kalau
kita bicara pakan, untuk pakan kering atau konsentrat atau pakan tambahan itu dua-duanya bisa dikasih. Tetapi untuk kami lihat di kandang, untuk domba ini tidak terlalu pilih-pilih pakan, hampir semuanya dimakan, dan lebih enak untuk memberi pakannya itu karena tidak pilih-pilih pakan tadi. Sedangkan untuk kambing itu masih kadang pilih-pilih pakan, walaupun itu bisa diakalin dengan banyaknya kambing atau domba yang dipelihara itu akan membuat nafsu makannya menjadi lebih baik daripada kalau cuma memelihara dalam jumlah yang sedikit. Sehingga kalau kami lihat pengalaman di kandang itu, untuk pakan itu lebih mudah ke dombanya dibandingkan dengan kambing. Untuk keuntungan yang ketiga itu kita lihat dari usia. Untuk kambing ini bisa dijadikan akikoh atau kurban itu waktunya lebih panjang daripada domba, karena untuk kambing itu paling tidak harus poel itu biasanya di atas 1 tahun, sedangkan untuk domba itu matang usia itu di kisaran 6 bulanan ke atas, sehingga usianya lebih panjang kambing untuk dijadikan syarat akikoh ataupun kurban. Sedangkan untuk domba itu lebih cepat memenuhi syarat untuk dijadikan syarat. Tetapi untuk domba tetap harus ada syarat tambahnya, yaitu gemuk, sehat, dan tidak ada agak susah mencari yang sudah poel atau usianya lebih. Tetapi sesuai syarat bisa digunakan setelah usia lebih dari matang kelamin atau 6 bulan. Untuk pertumbuhan cempenya itu juga kalau kita lihat itu kelihatan lebih cepat dari domba, karena kita lihat di usia sama-sama 3,5 bulan itu domba sudah kelihatan lebih besar kalau dibandingkan dengan cempe yang ada pada kambing. Untuk pasaran jualnya itu juga lebih luas ke domba kalau menurut kami ini tentunya. Untuk yang terakhir kita lihat dari aspek mengawinkan atau reproduksinya. Untuk kambing atau domba itu masa kehamilannya sama, yaitu 5 bulanan. Sedangkan untuk mengawinkannya, untuk domba itu biasanya di koloni, jadi lebih mudah. Sedangkan untuk kambing itu mengawinkannya satu-satu, bisa menggunakan alat seperti yang di video ini, bisa dilihat alatnya seperti ini, ataupun bisa langsung dimasukkan jadi satu kandang tersendiri. Jadi perlu kecermatan dari peternak untuk melihat mana kambing yang sedang birahi untuk dikawinkan. Sehingga dibutuhkan pengalaman dan kejelian dari peternak. Ini yang membuat kadang masa birahi kambing ini terlewat sehingga kurang maksimal untuk perkawinannya. Walaupun untuk saat ini sudah mulai ada perubahan dari sistem mengawinkan kambing, yang mana dari dulunya satu-satu, sekarang sudah mulai mengikuti cara mengawinkan seperti halnya domba, yaitu dengan sistem dikoloni. Tetapi untuk keamanan itu memang harus benar-benar diperhatikan untuk sistem koloni kambing, karena kambing ini masih ada sifat teritorialnya, berbeda dengan domba yang benar-benar kalau di koloni itu relatif aman. Nah, inilah salah satu keuntungan dari segi
perkawinan kambing ataupun domba.